الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن جاهد حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat hafidhakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa ta'ala mengembalikan roh-roh kita semuanya sehingga kita dihidupkan kembali setelah kematian kita yang sementara. Maka dengan ini kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas kenikmatan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan hidup kita semua bisa menyelesaikan masalah-masalah yang belum kita selesaikan. Dengan hidup kita bisa menambah amal-amal soleh yang kita akan bawa bekal kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan hidup kita bisa mempersiapkan athar, bekas, pengaruh yang hendaknya kita persiapkan, yaitu anak-anak kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Yasin ayat 12, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan catat dari apa yang telah mereka perbuat dan apa-apa dari pengaruh atau bekas atau dari apa yang telah mereka lakukan pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan, yaitu yang dimaksud adalah anak-anak mereka. Maka seluruh amal-amal anak-anak kita yang mereka lakukan, kalau kitalah yang mendidik mereka, kitalah yang menunjukkan kebaikan itu kepada mereka, kitalah yang menyekolahkan ke lembaga pendidikan ia sehingga ia faham terhadap agama mereka, maka seluruh amal-amal anak-anak kita itu merupakan bagian dari amal-amal kita. Maka Allah menyatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Maka jamaah itu menyatakan Allah, kehidupan merupakan nikmat yang sangat besar, dan dengan kehidupan kita bisa melunasi utang-utang kita. Ya, karena kalau sudah mati nggak bisa melunasi. Maka itulah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah menyebutkan salah satu bab, yaitu tidak bolehnya meminta kematian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang meminta kematian kepada Allah, seolah-olah dia merasa lebih tahu bahwa mati itu yang terbaik bagi dirinya, padahal bisa jadi kehidupan itu lebih baik baginya. Maka andaikan dia menginginkan kematian, maka tidak boleh ia meminta kematian kecuali dengan mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan kehidupan itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah, dan apabila kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW berkaitan orang yang berat menghadapi kehidupan dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Maka jamaah dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, Allah telah membangunkan kita, telah menghidupkan kembali diri kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melaksanakan amal soleh, sehingga kita termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, termasuk
kita berangkat menjalankan sholat subuh secara berjamaah, mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang usrah atau keluarga. Keluarga yang kita maksudkan adalah keluarga sebagaimana yang diharapkan oleh setiap manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu doa yang dipanjatkan oleh para anbiya, tentang satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik yang masih jomblo maupun yang sudah menikah. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang satu doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana, wahai Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, penguasa kami, hab lana, anugerahkanlah kepada diri kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami, atau dari istri-istri kami. Berarti istrinya berapa? Nah, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, qurra a'yun, yang menjadi penyedap mata, penyejuk mata, menyenangkan bagi pandangan kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jamaah dimuliakan Allah, keluarga merupakan sebuah kenikmatan anugerah yang sangat besar. Hidup berumah tangga, hidup berkeluarga merupakan sarana ibadah kita kepada Allah. Karena menikah itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah, dan menikah itu merupakan ibadah yang paling panjang. Karena panjangnya ibadah ini yaitu sesuai dengan umur dari keluarga kita. Kalau kita hidup berumah tangga sampai wafat 40 tahun, maka di sanalah kita beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Selama niat kita menikah itu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini menentukan segala sesuatunya. Apakah amal yang kita kerjakan itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah, atau sekedar urusan duniawi saja. Segala bentuk aktivitas kita dalam urusan apapun, selama diniatkan mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan memberikan nilai pahala sebagai ibadah yang telah dia kerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan, apabila seorang lelaki keluar dari rumahnya menjemput rezeki Allah, mencari rezeki Allah dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap harta, sesuap makanan yang ia berikan kepada anak dan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu sebagai sedekah dirinya, sebagai infak dirinya kepada keluarga. Maka Allah catat sebagai sedekah. Artinya ia betul-betul niat keluar dari rumahnya mencari nafkah, mencari kehidupan untuk betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mencatat setiap harta yang diberikan kepada anak istrinya itu akan bernilai pahala. Maka kalau dia keluar dari rumahnya mencari harta sekedar untuk membahagiakan anak istri, sekedar untuk membangunkan istana yang mewah untuk anak istrinya, sekedar untuk menjadikan kehidupan mereka bahagia tanpa mengkaitkan mencari keridhaan Allah, maka perbuatan dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kerugian besar. Maka sebagaimana menikah, seharusnya ketika kita menikah, niat awal kita menikah adalah menjalankan perintah Allah. Karena
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, bagi siapa di antara kalian yang punya kemampuan ba'ah. Ba'ah itu kata Syekhul Islam, yaitu kemampuan untuk menghidupi nafkah secara lahir dan batin. Jika secara batin dia sanggup untuk melaksanakan sebagai seorang suami, dan secara lahir dia punya kemampuan untuk bekerja, memberikan nafkah anak istrinya, maka dia diperintahkan, sangat dianjurkan untuk segera menikah. Maka jangan menunda-nunda untuk menikah, karena menikah adalah satu perkara yang akan menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Tapi orang-orang yang menunda-nunda menikah, maka kemadharatannya sangat besar. Bahkan kata para ulama, sebagian mengatakan orang ketika dia khawatir dirinya terjerumus pada perzinahan dan dia punya kemampuan ba'ah, sudah punya kemampuan untuk bekerja menghasilkan, dan dia punya pegangan untuk memberikan nafkah istrinya, maka hukumnya wajib dia untuk menikah. Bukan sunnah tetapi wajib untuk menikah. Jika dia tahu dirinya itu ada kemungkinan terjatuh pada perbuatan zina dengan dia tidak menikah, maka karena enggak ada sawah ladang yang bisa dicangkuli karena dia belum menikah, maka khawatir dirinya mampir ke belakang RRI, maka hendaknya dia segera menikah. Ya nonton ibu ya. Jangan ketawa apa tahu ada apa di belakang RRI. Lamaka jamaah dunyakanin Allah, inilah perintah untuk menikah. Saking pentingnya ibadah, sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah yaitu menikah ini, maka perkara ini sampai terjadi di hari kiamat. Kalau perkara sholat, zakat dan lain sebagainya itu selesai, ini adalah ujian di dunia. Tetapi di akhirat, di surga, itu pun perkara dalam pasangan hidup itu tetap Allah akan berikan. Maka ketika di dunia dia mungkin diberikan ujian oleh Allah dengan tidak diberikan pasangan, sehingga dia menjadi jombloan sejati seumur hidup, menjadi perawang tua atau perjaka tua, maka dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Saking pentingnya urusan menikah, pasangan hidup itu, maka di surga kelak, andaikan dia masuk ke dalam surga, maka untuk melengkapi kesempurnaan kebahagiaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia pasangan hidup. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pasangan hidupnya adalah siapa? Bisa jadi mereka wanita. Kalau dia laki-laki jomblo yang meninggal, maka akan dipasangkan dengan wanita yang jomblo juga sama-sama masuk surga, dan dia dalam keadaan meninggal masih dalam jombloati. Kalau laki-laki apa? Jombloan. Artinya mereka akan dipasangkan dengan bidadara yang akan dia senangi, dengan bidadari yang dia pilih dari kalangan manusia. Artinya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya perkara menikah, saking pentingnya sebuah pasangan hidup, maka Allah ciptakan makhluk-makhluknya ini berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada surga, ada neraka, ada langit yang tinggi dan ada bumi yang rendah. Karena dunia disebut dengan dunia itu karena dana, artinya rendah. Dana itu artinya rendah. Makanya ada hotel dana enggak ditingkat-tingkat, karena dana itu artinya rendah. Betul enggak? Itu bagian dari doa. Lama jamaah dunyakanin Allah, ini tentang dunia, tentang pasangan hidup. Bahkan pohon pun itu pun berpasang-pasangan. Kita tahu dulu, tapi dulu, sekarang sudah dirubah manusia. Dulu pohon itu berpasang-pasang. Ada jambu jantan, jambu betina. Ada kelengkeng jantan, kelengkeng betina. Ada pohon pepaya jantan, pepaya betina. Semua berpasang-pasangan Allah ciptakan. Tapi manusia inilah yang merubah-rubah ciptaan Allah, menjadikan pohon yang tadinya jantan dan betina, jenis kelaminnya jelas, sekarang banyak pohon menjadi laura, lanang ora, wedok ora, artinya jadi waria, wanita rasapri.
Maka inilah keadaan manusia yang suka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama kajamai dunia kan Allah. Ini tentang bagaimana kehidupan itu berpasang-pasang. Maka salah satu Allah sempurnakan kenikmatan, tidak ada di surga kelak paguyuban jumluan tidak ada. Semua berpasang-pasang. Jadi kalau di dunia ini belum beruntung mendapatkan pasangan hidup, enggak usah khawatir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pasangan hidup selama dia masuk ke dalam jannahnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Kalau yang sudah dapat pasangan, dikasih lagi enggak di surga? Dikasih enggak itu? Oh dikasih ya. Apa? Bidadari ya, luar biasa ya. Kalau perempuan dapat bidadara enggak? Dapat dia suaminya ya. Lama kacam itu melihatkan Allah, sampai ada ibu-ibu bilang, Ustaz, saya itu setiap malam berdoa, berusaha untuk tidak lupa berdoa. Dan doa saya adalah, ya Allah, kelak nanti di surga jangan Engkau berikan suami saya bidadari ya, cukuplah bidadari saya saja. Luar biasa istrinya ini ya. Tapi kira-kira suaminya kalau didoakan begitu terima enggak? Jangan kalau didoakan istri jangan, ya Allah nanti surga jangan Kau berikan suami saya bidadari, cukup saya saja ya Allah. Kira-kira mau nggak didoakan istri begitu? Luar biasa ya bapak-bapak, langsung jawabnya tidak. Maka ada yang bilang sama istrinya, di dunia saya sudah menderita hidup sama kamu, apa yang akhirat tapi menderita hidup sama kamu. Ya, tapi begitulah. Maka kita sampaikan kepada para wanita, jenengan gak usah dipikir nanti kalau suami saya dapat bidadari maka dia akan gojekan dengan bidadari, lari-lari dengan bidadari, senang-senang dengan bidadari, saya dicampakkan, saya akan sedih. Gak ada kesedihan di surga ibu. Jadi jangan usah khawatir, gak usah mikir terlalu jauh, yang penting masuk surga, selesai masalah ya. Tidak, ya pasti bahagia. Orang masuk surga itu pasti bahagia, tidak mungkin dia mengalami penderitaan. Makanya kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal ketika ditanya, wahai Imam, kapan saya ini tidak merasakan kesedihan? Apa kata beliau? Maka ketika engkau menginjakkan kakimu di surga, selesai masalah ya. Semua masalah akan selesai. Artinya engkau akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya ya. Lama kacamai dunyakan Allah. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menyebutkan tentang doa yang hendaknya kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami ini qurrata a'yun, dan wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami yang qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Apa itu? Napa Pak? Jenengan istrinya sudah qurrata a'yun apa belum Pak? Ketika jenengan melihat istri itu datang pulang ke rumah, lihat wajah istri seperti bercahaya misalkan, kempling ya, apa kempling ya, meling-meling misalkan ya, apa namanya kalau bahasa itu, glowing ya, bahasa anak-anak muda sekarang ya. Melihat istrinya itu glowing ya. Kemudian senang, jadi ketika semangat untuk pulang ke rumah menjumpai istri. Kenapa? Karena istrinya itu adalah perontok seluruh kesusahan dan seluruh rasa capek dalam diri. Kalau sudah capek itu suami pulang ke rumah, dia ketuk pintu rumahnya, maka disambut dengan istrinya dengan senyumannya, itu rontok capeknya Pak. Betul. Sudahkah begitu atau pulang ke rumah delok wajah istrinya kecut Pak ya, mengkeret ya. Terus aku arep dunek ki apa meneh kan gitu kan. Ya. Maka ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita, apakah dalam kehidupan kita sudah menjadikan diri kita, menjadikan pasangan hidup kita itu
qurrata a'yun. Ada sebagian orang menganggap bahwa qurrata a'yun itu adalah wajah atau paras yang cantik atau tampan. Ustaz, saya akan mendapatkan qurrata a'yun kalau istri saya itu cantik, Ustaz. Ya. Kalau suami saya itu ganteng, maka hidup saya akan tenang, hidup saya akan bahagia. Belum tentu. Ya atau tidak? Ya. Punya pasangan hidup yang cantik, punya pasangan hidup yang tampan, itu kadang membuat spot jantung. Ya. Allah. Ya. Ketika suaminya ganteng, luar biasa. Seperti siapa? Jangan idolanya siapa itu? Siapa? Amitabh Bachchan. Oh, Abu Ubaidah. Nah, maka ketika punya suami yang tampan, belum tentu membawa qurrata a'yun. Kadang-kadang justru kadang-kadang membuat gelisah seorang istri. Ketika dia dapati dirinya wajahnya pas-pasan, suami punya yang ganteng, kerja di kantornya temannya cantik-cantik semuanya, rapat di Tawangmangu 3 hari nginep, spot jantung itu. Ya atau tidak? Iya. Kenapa? Karena khawatir banyak pelakor yang akan mengambil suaminya. Tiap hari nangis berdoa kepada Allah, ya Allah jaga suami saya, jaga suami saya. Sampai ada istri itu senantiasa berdoa, ya Allah jadikan suami saya cuman milik saya saja. Sedangkan suaminya berdoa, ya Allah berikanlah saya kekayaan sehingga dengan kekayaan saya bisa nikah lagi. Ya. Akhirnya yang dikabulkan doa istrinya apa? Allah jadikan suaminya miskin terus. Ya. Karena kalau kaya nanti dia nikah lagi. Ya atau tidak? Makanya istrinya kadang mengeluh, ya Allah kok suami saya miskin. Justru miskin itulah jawaban dari doa, salah satu doa panjenengan, yaitu apa? Suaminya jadi milik dirinya seorang. Allah tahu bahwa suami tersebut kalau kaya nanti nikah lagi, maka supaya jadi milik jenengan dimiskinkan terus. Ya tidak? Ya. Setuju nomor ini? Ya. Oh enggak. Berarti pengen suaminya kaya nikah lagi? Oh enggak ya. Lama gak sampai itu mengakan Allah. Ini tentang pasangan hidup. Dan para ulama mengatakan bahwa qurrata a'yun adalah sesuatu yang menjadikan hati itu tenang, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Itulah orang-orang yang telah mendapatkan qurrata a'yun. Artinya bahwa dalam kehidupan dia, pasangan hidupnya, anak-anaknya membuat hatinya itu merasa nyaman, membuat hatinya merasa tenang, membuat hatinya penuh dengan kebahagiaan, menghilangkan seluruh kecapean, menghilangkan seluruh letih yang ada dalam dirinya ketika dia lihat anak-anaknya, ketika ia lihat pasangan hidupnya. Itulah pasangan hidup yang sudah menjadi qurrata a'yun. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa qurrata a'yun itu melihat anaknya sukses, kaya-kaya semuanya, punya rumah mewah, mobil mewah, rumah megah, punya pasangan hidup yang tampan. Ya, mungkin secara zahir itu akan mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan, iya. Tapi bukan itu saja yang disebut dengan qurrata a'yun, tetapi membawa kebahagiaan yang itu akan membawa kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat. Ketika ia memahami bahwa pasangan hidupnya adalah pasangan hidup yang soleh, yang solihah, dan anak-anaknya yang soleh dan solihah, dia tidak begitu mempermasalahkan tentang anaknya tidak sukses seperti orang lain dalam urusan duniawi. Tetapi ia melihat anaknya rajin ke masjid, ketika ia melihat anaknya takut dengan harta haram, ketika tahu anaknya punya akhlak yang mulia, ketika tahu anaknya begitu soleh, meskipun hidupnya dalam keadaan kekurangan, dia tetap melihat anaknya itu penuh dengan kebanggaan, melihat anaknya penuh dengan kebahagiaan. Itulah qurrata a'yun yang sesungguhnya. Jazakallah khair. Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya izin dulu. Bismillah. Maka jamaah dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan bahwa
Ketika kita ingin mendapatkan keluarga yang qurrata ayun, maka doa yang Allah isyaratkan di sini adalah qurrata ayun terlebih dahulu pada pasangan hidup sebelum anak-anak. Karena dalam keluarga itu ada dua hal pokok yang paling dasar, yaitu masalah kerumah tanggaan, yaitu keadaan kehidupan pasangan suami istri. Yang kedua adalah tentang pendidikan anak-anak. Ini adalah dua pilar dalam sebuah keluarga untuk menjadikan keluarganya itu apa yang disebut dengan samawa. Tapi saya melihat zaman sekarang ini hampir semua keluarga itu sudah menjadi keluarga yang samawa. Apa itu samawa? Bukan, Pak. Samawa itu sama-sama WA. Sama-sama ber-WA. Karena saya tidak jarang melihat, saya sering melihat ada suami, istri, anak, menantu kumpul dalam satu ruangan, duduk bersama, tapi semuanya pegang WA. Ya tidak? Fisiknya ada di situ, tapi pikirannya tidak ada di situ. Sama-sama kumpul keluarga. Bahkan bapaknya ceramah ngasih nasihat, itu anaknya, menantunya, cucunya, istrinya malah WA-an. Ya tidak? Maka handphone itu menjauhkan yang dekat dan menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh itu handphone. Betul lagi. Ya. Sudah cetot-cetot di depan matanya ibu-ibunya, ngejak ngobrol malah ditinggal WA. Sudah tahu temannya jauh di Papua sana, ya, malah dipanggil untuk ngobrol, sedangkan yang dekat tidak diajak ngobrol. Itulah WA. Makanya sekarang keluarga sudah menjadi samawa, sama-sama ber-WA. Ya. Gini ya. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Samawa ini adalah sakinatam mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah. Apa itu sakinah? Tenang. Tapi sakinah ini tidak hanya sekedar sakinah. Karena kalau cuma sakinah tenang, itu ada banyak keluarga yang tenang, tapi jutaan, ya tidak. Ya. Suami istri tenang, nggak pernah bertengkar, tapi soalnya nggak pernah ngomong. Ya. Ngurusi masing-masing, karena jutaan. Ya. Kalau mepet baru ngomong. Ya. Kalau nggak ada urusan nggak pernah ngomong, nggak pernah bercengkerama, nggak pernah berdialog, nggak pernah bercanda. Ada nggak keluarga seperti ini? Ada tuh ya. Banyak ya, banyak. Ini keluarga yang bermasalah. Kalau sebuah keluarga tidak ada canda tawa antara suami istri, maka keluarga itu sebetulnya kapalnya sedang retak. Maka keluarga itu harus ada canda di antara suami istri, gojekan. Yang penting gojekannya juga tidak berbohong ya. Tapi kalau berbohong untuk kebaikan dalam rangka mewujudkan sakinatan mawaddah warahmah, tidak mengapa. Dalam arti misalkan untuk menyenangkan pasangan hidup ya. Misalkan istrinya masak ya. Ketika masak, baru kemarin belajar kursus ya. Masak tongseng misalkan, kemudian suaminya Mas cicipi masakan pertamaku Mas ya. Setelah kursus 3 hari ya. Kursusnya sebulan tapi baru dapat 3 hari ya. Terus sudah berani masak, sampaikan kepada suaminya, andaikan masakan ini dilalah ora enak blas, polone kakian iki. Tongseng itu pakai polong ya, Pak? Enggak ya? Apa? Pemerica misalkan. Kebanyakan enggak enak misalkan, maka tetaplah puji masakan istri, itu dibolehkan. Itu berbohong demi kebaikan. Wah, Dek, belum tahu aku merasake tongseng koyong ini. Ya, ini soalnya ra enak. Top kamu Dek kan gitu kan, misalkan. Enggak masalah. Maka dalam satu kehidupan seorang sahabat, itu dalam kehidupan rumah tangganya, itu di rumah itu nggak pernah dandan, Pak, nggak pernah dandan. Sehingga ada seorang sahabat
saya lupa namanya, kalau nggak salah yang mendapatinya itu Salman atau siapa? Salman ya. Itu mendapati sahabat ini di rumah itu nggak dandan, istrinya nggak dandan, suaminya nggak dandan ya, bahasanya ala kadarnya ya. Maka hal ini tabu di kalangan para sahabat, Pak. Namanya suami istri itu seharusnya di rumah itu dandan, Pak, pakai yang wangi, yang bersih, yang menyenangkan suami. Itulah qurratu a'yun ya. Artinya menyenangkan dalam pandangan mata. Karena menyenangkan dalam pandangan mata ini ada dua hal, kata para ulama, yaitu menyenangkan dalam pandangan mata secara penampilan, dan yang kedua menyenangkan dalam pandangan mata secara perangai, yaitu akhlak perilaku. Penampilannya menarik, cantiknya luar biasa, tapi galak setengah der, ya tidak ya. Ini juga tidak menyenangkan. Penampilannya cantik luar biasa, tapi setiap berkata-kata menyakitkan. Itu juga tidak akan menjadikan qurratu a'yun. Tapi ada orang yang perangainya luar biasa, akhlaknya begitu lembut kepada suaminya. Tiap pagi bikinkan teh, mijeti, kemudian sangat taat kepada suaminya. Tapi ketika berbicara abape mambu misalkan ya, itu juga tidak menyenangkan. Betul. Kenapa? Karena Rasulullah itu perintahkan kepada kita, suami istri itu kalau mau mulai berdekatan, itu hendaknya mereka mempersiapkan diri, termasuk bersiwak. Dalam sebuah disebutkan, tidaklah Rasulullah mendatangi istrinya kecuali bersiwak terlebih dahulu. Jangan sikatan dulu nggak sebelum mendekati istri atau suami. Prakober banget ya, pun panas. Lama gak jamai dunia-kan Allah. Ini contoh masalah qurratu a'yun. Jadi menyenangkan dalam sisi pandangan, secara fisik penampilan, tapi juga menyenangkan secara perangai. Dua-duanya harus menyenangkan. Tapi kalau cuma salah satu saja, maka qurratu a'yunnya bisa tidak hadir dalam kehidupan. Lama gak jamai dunia-kan Allah. Karena secantik apapun, setampan apapun itu manusia, tapi kalau perkataannya menyakitkan, itu hilang kecantikannya. Ya tidak, Bapak-bapak. Iya, begitu pula ibu-ibu. Nah, maka oleh karena itulah kata para ulama, ketika seseorang ingin mendapatkan keluarga yang qurratu a'yun, maka yang diperhatikan pertama kali adalah pasangan hidupnya. Maka mempersiapkan keluarga yang qurratu a'yun, itu yang pertama kalau harus diperhatikan. Makanya sampai ulama mengatakan, kalau engkau ingin anakmu soleh dan solihah, maka yang pertama kali diperhatikan apa, ibu? Apa yang diperhatikan pertama? Apa yang perlu diperhatikan pertama kali supaya kita mendapatkan anak-anak yang auladul abrar, qurratu a'yun? Apa yang diperhatikan pertama kali? Ya, memilih calon ibu anak-anak yang tepat, Pak. Itu yang pertama kali. Jadi bukan mempersiapkan pendidikan anak-anaknya sekolah yang terbaik, kemudian mendidik anaknya sejak kecil. Itu iya, tapi jauh sebelum itu adalah memilih ibu dari anak-anak kita yang tentunya mensupport untuk keluarga itu menjadi qurratu a'yun. Karena bagaimanapun peran ibu itu tidak bisa disepelekan. Perannya sangat dominan dan sangat besar dalam pendidikan anak-anak. Karena yang paling banyak mendidik anak-anak itu adalah ibu ya. Bapak-bapak itu golek duit ya. Tapi bukan berarti tidak tanggung jawab atas pendidikan anak. Bapaklah yang bertanggung jawab paling utama atas pendidikan istri dan anak-anak, itu bapak. Tapi istri juga punya tanggung jawab pendidikan kepada anak-anak. Tapi artinya peran istri sangat besar. Bagaimana mungkin anak-anak akan didapatkan qurratu a'yun sedangkan istrinya tiktokan terus, twitteran terus, WA-an, kemana-mana pegang HP? Maka anaknya rewel dikit kasih HP, ya tidak, selesai masalah. Dia sendiri sibuk dengan handphonenya. Apakah ini akan menjadikan anak-anaknya qurratu a'yun? Ini mustahil, susah ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan tafsir tentang doa ini di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maka yang diperhatikan pertama kali lebih dahulu adalah pasangan hidup yang menyenangkan, yang qurrata a'yun terlebih dahulu, maka akan melahirkan generasi yang
qurrata a'yun. Lihatlah ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar, pahlawan-pahlawan dalam Islam. Mereka terlahir dari ibu-ibu yang besar. Bukan besar fisiknya, maksudnya ibu-ibu yang sukses. Al-Imam Asy-Syafi'i contohnya memiliki seorang ibu yang luar biasa dalam pendidikan anak-anaknya. Orang yang paling besar jasanya terhadap Imam Syafi'i adalah ibundanya. Karena Imam Syafi'i ini yatim ketika dilahirkan. Begitu pula Imam Malik yang sudah ditinggal bapaknya dalam usia yang masih kecil. Ibunya lah yang memegang peranan penting. Ia berikan seluruh hartanya untuk pendidikan anaknya, yaitu Imam Malik bin Anas. Begitu pula para ulama yang lain. Maka terlahir dari seorang wanita yang tentunya orang-orang yang sangat sukses di dalam mendidik anak-anaknya. Di balik orang besar, maka ada seorang ibu yang besar. Artinya ibu yang sukses. Kesuksesan seseorang tidak terlepas dari kesuksesan seorang ibu di dalam mendidik anak-anaknya. Maka memilih pasangan hidup itu penting. Ya. Jangan kemudian menyombongkan diri di hadapan Allah. Dengan apa? Memilih pasangan hidup tanpa tuntunan agama. Itu resikonya besar. Betul. Ustadz, sampai ada bapak-bapak datang kepada saya, Ustadz, apakah menurut antum saya sudah pas menceraikan istri saya? Loh, kenapa Pak? Ya. Istri saya itu, naudzubillah Ustaz, berat, saya sampai hidup dengan dia. Lah kenapa? Kerjaannya dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit terus pokoknya isinya ada masalah hal yang kecil dianggap besar. Saya susah mengerti itu perasaan wanita, kata dia. Sampai ada seorang ustadz muda, dia nikah sudah sebulan. Apa komentar dia ketika saya tanya, gimana sudah menikah? Wah ustadz, ternyata wanita itu susah dimengerti. Luar biasa komentarnya ya. Karena begitulah wanita. Wanita itu kata para ulama dikuasai oleh apa? Perasaannya. Gini ngoten Ibu. Iya. Jadi perasaannya itu tersakiti, padahal dia yang menyakiti. Kadang-kadang loh ya, tapi enggak semuanya. Artinya bagaimana seorang wanita ketika mampu mengendalikan perasaannya, itulah yang kemudian menjadi kunci sukses besar dalam dirinya untuk mengendalikan diri. Lama gak jamaah dimuliakan Allah. Karena sehingga muncul slogan wanita itu butuh dimengerti ya. Tapi laki-laki nggak usah dimengerti kan gitu kan ya. Makanya banyak laki-laki yang menderita ya. Maka jamaah itu muliakan Allah, betul. Ini bukan curhatan hati, bukan loh ya. Saya kira nanti curhatan hati. Maka jamaah itu muliakan Allah, artinya begini, bahwa ketika seseorang menikah tanpa tuntunan agama, itulah yang terjadi, itu resiko dia. Terus saya tanya, lah kenapa jenengan ini menceraikan? Lah kemarin kami terakhir habis tengkar. Istri saya kalau tengkar itu banting-banting barang Ustaz. Ngambek, nggak mau masak, nggak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dia lakukan. Nah, bahkan kemarin terakhir saya tengkar, saya dicakar-cakar Ustaz. Nih lihat Ustaz, dibuka itu bajunya, ya, diperlihatkan ke saya, ternyata betul banyak cakaran di tubuhnya. Lalu saya tanya, ini istri jenengan kucing atau manusia? Kok jenengan dicakar-cakar bareng? Ya. Maka terus saya tanya, lah buju koyong ini bilang sing milih sinten Mas? Ya. Dia bilang, iya saya Ustaz. Ya. Terus apa dasar memilih dia? Cantik Ustaz. Dia itu teman saya dulu di kafe. Di kafe itu apa? Di klub ya. Jadi saya dulu mantan pemain gitar ya, di satu band, dan saya itu sering di kafe. Lalu saya kenal dengan wanita ini ketika saya sudah tobat keluar dari dan sudah berhijrah kepada yang baik, maka saya waktu itu sudah ingin nikah. Dan saya ingat punya teman di kafe dulu, wanita ini meskipun belum berhijab, orang itu kalau bicara lembut, Ustaz luar biasa dulu Ustaz, lembut, kayaknya penyabar, wajahnya itu teduh kan gitu kan ya. Kayak teh mau diseduh ya. Kemudian saya nikahi dia. Jangan hanya dasar itu iya. Jangan nggak perhatikan agama.
Ya waktu itu saya berpikir saya akan jadikan dia teman saya ini wanita yang solehah. Lah sudah solehah belum? Enggak usah, ya. Malah beringas, ya. Maka ya sudah, itulah resiko. Jangan menganggap diri jenengan itu mampu memberikan hidayah. Hidayah itu semua dalam kekuasaan Allah. Kita hanya mampu memberikan nasihat. Kalau Anda memilih pasangan hidup, mencari menantu yang tidak solehah, tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka resiko ditanggung sendiri atau tidak? Ya. Makanya ketika kita dapat pasangan hidup yang tidak menyenangkan, mungkin karena kesalahan kita, wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum, maka segala musibah yang menimpa diri kita itu akibat dari perbuatan kita. Dan Allah kasih musibah itu sebagai tanda bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Apa? Supaya Allah dengan jalan itu menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Makanya kalau sudah terjadi, sudah menjadi takdir dan sudah terjadi, maka sabar, ya. Karena berumah tangga itu adalah ibadah yang sangat panjang, maka raihlah kebahagiaan dengan sabar. Seseorang yang mampu menjadikan setiap keputusan Allah, takdir Allah itu dia terima dengan rela, dengan keridhaan, maka itulah yang disebut oleh Syekhul Islam manusia yang sudah mendapatkan surga dunia. Maka beliau mengatakan surga akhirat tidak didapatkan kecuali dia telah mendapatkan surga dunia. Apa maksud beliau? Yaitu menerima takdir Allah dengan keridhaan. Karena orang mendapati dirinya mendapatkan musibah, mendapatkan ketidaknyamanan, itu ada 4 tingkatan kata para ulama. Pertama, dia murka dengan takdir Allah. Dia tidak senang dengan keputusan Allah. Ya Allah, saya ini ganteng, saya ini sudah berusaha soleh, saya dikenal sebagai seorang guru ngaji, tapi ya Rob, kenapa engkau berikan istri yang berangasan kayak begini misalkan, ya. Dia nggak terima misalkan. Maka itu menunjukkan bahwa dia tidak terima dengan takdir Allah. Bukankah takdir itu juga akibat dari perbuatan kita? Dalam konteks Allah mentakdirkan itu karena perbuatan kita. Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum. Dulu salahnya milih hanya karena cantiknya saja, kan begitu? Hanya karena moleknya saja. Maka itu tidak, petiklah buahnya. Kalau sudah terjadi, maka bersabarlah di atasnya dan berusaha untuk memperbaiki keadaan, memohon kepada Allah agar Allah menjadikan pasangan hidupnya itu saleh. Kalaupun nggak bisa, sudah lama nggak kuat, maka ada pintu namanya perceraian, selama itu betul-betul dipertimbangkan dengan masak-masak, dan itu membawa dengan menikah dengan dirinya itu membawa banyak kemadharatan, ya sudah, cerailah dengan baik-baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi andaikan dia sabar, maka itu adalah jalan di mana kemudahan yang Allah berikan untuk menggugurkan dosa-dosanya, ya. Siapa di dunia ini yang suaminya kayak Fir'aun? Ada? Enggak ada. Siapa yang di dunia ini yang istrinya kayak istrinya Nabi Lut? Enggak ada. Artinya jauh dari itu. Tapi bagaimana Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, begitu sabar, dan dia dalam keadaan apapun itu tetap tersenyum. Itulah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Maka tingkatan pertama ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ketidaknyamanan, dia itu tidak senang dengan keputusan Allah, dia tidak rela dengan keputusan Allah. Inilah kedudukan yang pertama dan yang paling rendah, yaitu murka dengan keputusan Allah. Dan inilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah orang-orang yang disebut dengan orang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Iklan sebentar Pak, sebentar. Sebenarnya sudah dapat teh Pak, ya sudah, alhamdulillah. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka itulah tingkatan yang pertama. Yang kedua, sabar. Kalau yang pertama tadi murka atau tidak sabar, tingkatan yang kedua sabar. Inilah yang diharapkan.
supaya manusia itu sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Andaikan dia tahu bahwa setiap ujian yang Allah berikan dengan diberikan bojo sing galak, bojo sing ra iso masak, bojo sing ra iso tandang gawe misalkan, maka dia lakukan semua pekerjaan itu dan dia sabar di atasnya dan dia berharap pahala di sisi Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Allah akan gugurkan segala kesalahan-kesalahannya. Itu bagian dari cara dia untuk tetap bahagia. Dia sabar di atas ujian yang Allah berikan dan takdir yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Yang ketiga di atasnya lagi apa? Ridho. Tapi bukan ridho ini ya. Ridho dalam artian rela. Rela dengan keputusan Allah. Dia memahami bahwa dirinya cuma seorang hamba. Dia memahami bahwa dirinya adalah makhluk Allah. Dia menyadari bahwa dirinya adalah budaknya Allah. Maka apapun yang Allah tetapkan pada dirinya, dia rela. Dia tahu andaikan musibah menimpa pada dirinya, entah istrinya, entah anaknya diwafatkan oleh Allah, entah suaminya, dia tahu bahwa semua adalah titipan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak layak baginya untuk marah, tidak terima dengan takdir Allah. Maka dia rela dengan keputusan Allah. Maka disinilah janji Rasulullah yang dia harapkan. Apa? Rasulullah mengatakan, andaikan seseorang itu diwafatkan kekasih hidupnya di dunia, entah suaminya atau istrinya, dan dia sabar di atas itu, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, maka musibah itu bisa menjadi sebuah anugerah ketika ia memahami bahwa di balik musibah itu adalah sebuah anugerah Allah yang sangat besar. Mungkin sebagian orang akan menilai, wah kasihan dia, istrinya cantik, memikat, solehah, tapi diwafatkan oleh Allah. Tapi di balik itu ada anugerah besar yang dia bisa harapkan, yang belum tentu bisa didapatkan oleh orang lain. Apa? Yaitu pahala yang besar di sisi Allah. Dengan kesabarannya Allah akan mengganti istrinya itu dengan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah anugerah yang tidak diberikan pada setiap orang. Ketika seorang ayah, seorang ibu dititipkan anak yang mohon maaf, misalkan cacat, misalkan idiot, misalkan, maka ini sesungguhnya adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang tua, yang dengannya Allah akan gugurkan setiap dosa-dosa dan kesalahannya. Maka kelak di akhirat akan dipanggil ahlul afiyah dan ahlul musibah. Maka ahlul afiyah yang hidupnya nyaman, bojone ayu, baik, anak-anaknya baik-baik semuanya, harta kekayaannya melimpah, hidupnya mapan, sehat-sehat saja, umurnya panjang, meninggal. Itu nanti ketika di akhirat ternyata sebagian di antara mereka yang ternyata dosanya masih banyak, dan dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak banyak diberikan musibah di dunia, dosanya masih banyak. Allah berikan kesempatan dia tidak diberikan musibah, tapi Allah berikan kesempatan untuk senantiasa berzikir, beristighfar dan bertaubat. Tapi ternyata hidupnya tidak dimanfaatkan untuk berzikir dan beristighfar, bertaubat kepada Allah, sehingga digugurkan dosanya. Sedikit istighfar yang dia lakukan, sehingga dosanya masih banyak. Maka ketika nanti di akhirat dia akan memohon kepada Allah, dia akan menjadi orang yang menyesal. Ya Rabb, kembalikan saya ke dunia dan berikan saya ujian yang seberat-beratnya. Meskipun hidup saya dengan penuh ujian, bahkan sampai kami diuji, engkau uji dengan dipotong-potong tubuh kami oleh musuh-musuh engkau, maka aku terima dengan rela. Kenapa? Karena dia tahu bahwa setiap ujian yang menimpa seorang hamba, kecuali itu pasti akan menggugurkan dosa-dosanya, selama dia sabar, selama dia terima dengan takdir Allah. Maka jangan mengira orang-orang yang dititipkan anak-anak yang idiot, anak-anak yang cacat, yang dia hidupnya mengurusi anak-anak mereka setiap hari, tidak bisa pergi piknik kemana-mana, nggak bisa kemudian mencari masa depan yang lebih cerah dengan dia keluar negeri untuk sekolah lagi, karena dia harus menemani anaknya, meskipun anaknya idiot, karena anaknya cacat, dia nggak bisa mandi sendiri, semua harus diurusi dia. Maka kehidupan dia mungkin orang anggap itu adalah sebuah penderitaan, tapi bagi seorang mukmin ketika ia memahami bahwa setiap penderitaan itu adalah gugurnya dosa-dosanya, maka dia akan sikapi dengan penuh kebahagiaan.
Karena dia tahu musibah yang menimpa dirinya itu adalah cara dan bentuk kasih sayang Allah untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, jika Allah itu menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Allah akan segerakan musibah menimpa pada dirinya di dunia. Tapi jika Allah tidak menghendaki kebaikan dan menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah tangguhkan azabnya nanti di akhirat. Dan itu jauh lebih mengerikan. Lama kajang Allah, inilah tingkatan yang ketiga, yaitu rela dengan takdir Allah. Tingkatan yang keempat yaitu bersyukur ketika Allah memberikan musibah. Justru bersyukur. Sama seperti Asiyah binti Muzahim, beliau bersyukur ketika disiksa oleh Fir'aun, dipukul, dicambuk, dijemur di bawah terik matahari, bahkan disisir tubuhnya dengan sisir besi. Maka beliau pun tetap tersenyum sampai Fir'aun mengatakan, ini Asiyah istriku, kusiksa malah dia tersenyum. Apa kata Fir'aun? Pantas dia beriman kepada Tuhannya Musa, karena dia edan, tak pukul malah tersenyum. Kenapa Asiyah tetap tersenyum ketika dipukul? Karena beliau memahami bahwa setiap penderitaan itu adalah jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah 4 tingkatan ketika hamba itu bersyukur kepada Allah. Inilah tingkatan yang paling tinggi, karena dia memahami musibah yang ditimpakan kepada orang lain itu masih lebih besar daripada musibah pada dirinya, maka dia bersyukur. Dia memahami bahwa dirinya masih diberikan kesabaran dengan ujian itu, maka dia bersyukur. Dia memahami bahwa dirinya masih diberikan taufik oleh Allah, sehingga bisa membedakan mana yang harus disikapi dengan baik dan mana yang tidak, sehingga dia bersyukur kepada Allah. Dan dia tahu bahwa musibah yang menimpa dirinya bukan musibah yang menimpa agamanya, itu masih urusan dunia, maka dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang pertama adalah kita memiliki seorang pasangan hidup yang qurrata a'yun, yang menyenangkan, yang baik. Diawali dengan cara memilih kita pasangan hidup yang soleh, maka insya Allah kita akan dapati anak-anak kita yang juga qurrata a'yun. Nah sekarang poin kedua, sudah suruh ya. Ada pertanyaan dulu. Suruh jam berapa? Jam 5, 13. Sekarang sudah lewat Pak ya. Ada pertanyaan? Ada ibu-ibu? Sudah qurrata a'yun semua? Jenengan sudah menjadi istri yang qurrata a'yun apa dereng ibu? Sampun alhamdulillah ya. Suami kalau lihat jenengan itu langsung maceles gitu begitu ya. Rasanya pengen dekat, ya, tidak mau jauh. Itulah qurrata a'yun secara zahir. Lama kajama itu muliakan Allah. Ini hal yang pertama, mendapatkan pasangan hidup. Bagi bapak-bapak yang mungkin belum mendapati istrinya qurrata a'yun, bagi ibu-ibu yang belum mendapati suaminya qurrata a'yun, maka sudah bersabarlah ya. Karena sesungguhnya di balik semua itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan mintalah kepada Allah. Ini cara untuk mendapatkan qurrata yang paling awal adalah dengan kita memohon kepada Allah agar menjadikan pasangan hidup kita, anak-anak kita itu qurrata a'yun. Ingat, jangan sepelekan doa, Pak. Kita ini kadang-kadang mendasarkan pada upaya kita, seolah-olah yang menjadikan istri kita itu soleha, suami kita itu soleh, anak-anak kita soleh-soleha, itu adalah diri kita, upaya kita. Bukan. Itu hanya wasilah saja untuk mendapatkan itu. Yang merubah hati mereka itu Allah. Coba lihat dalam surah Al-Kahfi, ketika dikisahkan tentang siapa Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Ketika Khadir dengan Musa alaihi wassalam datang di satu negeri, yang keduanya tidak dijamu oleh mereka. Lalu ketika didapati Nabi Khadir, salah satu rumah penduduk itu miring, maka diluruskan oleh Nabi Khadir alaihi salam. Dan Musa pun protes, ya Khadir, hendaknya engkau meminta upah kepada mereka, karena mereka tidak mau menjamu kita. Kamu sudah benerin rumahnya, ya sudah kamu minta upah. Kata Khadir, apa? Beliau mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ini adalah tempat kita berpisah, karena engkau tidak sabar dengan apa yang kulakukan. Yang kedua, inilah pesan yang Allah ingin sampaikan. Apa? Bahwa di bawah tembok itu ada kanzun. Kanzun itu harta terpendam.
yang milik orang tua mereka. Wa kana abuhuma sholiha, dan keduanya itu bapak ibu mereka itu soleh. Bayangkan, menjadikan diri kita soleh dan solehah, maka Allah akan menjaga anak keturunan kita. Menjadikan diri kita soleh dan solehah, maka Allah akan solehkan anak-anak kita. Bagaimana mungkin atau kita terlalu bermimpi kalau kita ingin anak-anak kita soleh solehah, tapi kerjaan kita cuman membuang-buang waktu dengan nonton sinetron misalkan, tidak mendidik anak kita. Kita menjadikan diri mereka, kita tidak berusaha untuk mendidik mereka, kita tidak jadikan diri kita soleh, maka susah. Bayangkan, wa kana abuhuma sholiha, dan kedua orang tua anak ini adalah soleh. Allah yang langsung menjaga meskipun orang tersebut sudah mati. Bahkan dalam sebuah riwayat yang menunjukkan tentang ayat tersebut, yang dimaksud orang tua mereka itu adalah kakek generasi ketujuh ke atas. Jadi itu adalah harta kakeknya mereka, generasi ketujuh ke atas, sehingga Allah masih menjaga keturunannya. Bayangkan, itulah anugerah yang Allah berikan ketika orang itu menjadikan dirinya saleh. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ismail pun memohon kepada Allah agar diberikan keturunan, yaitu orang anak-anak yang soleh, yang diangkat di antara mereka itu menjadi seorang nabi. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di sisi Ka'bah, apa? Agar menjadikan seorang rasul dari tempat ini untuk menjadi rasul bagi penduduk kaum tersebut. Ya. Artinya doa Nabi Ibrahim dan dikabulkan oleh Allah, yaitu Allah berikan keturunan dari Nabi Ibrahim, seorang nabi yang terbaik, satu-satunya nabi yang terlahir di dekat dengan Ka'bah, kata para ulama, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka doa itu penting, menjadikan diri kita soleh itu sangat menjadi sesuatu keharusan agar anak-anak kita itu anak-anak yang soleh dan solehah. Dan yang kedua, bagaimana menjadikan anak-anak kita itu qurrata ayun? Tentunya di samping memilihkan ibu yang soleh, yang kedua adalah memohon kepada Allah agar anak keturunan kita soleh dan solehah. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sejak dia kecil. Jangan sampai anak-anak kita tidak bimbing mana yang benar dan mana yang salah. Mohon maaf, kadang sering itu kita membiarkan anak kita untuk durhaka tanpa kita sadar. Contoh, dan ini banyak terjadi di antara orang tua. Anak kita nyuruh kita misalkan, dan dia bentak-bentak nyuruhnya, "Bapak, ambilkan itu barang saya, sudah disuruh kok malah nggak diambilkan." "Oh iya nak, tak ambilkan, sabar ya." Itu nggak boleh, Pak. Dibiarkan seperti itu tidak boleh, karena anak kita sedang durhaka kepada diri kita. Maka kadang-kadang yang menjadikan anak kita justru dibiarkan durhaka itu ya diri kita sendiri. Kenapa? Sejak kecil tidak diberitahukan tentang adab bagaimana terhadap orang tua. Ini nggak boleh, Pak. Contohnya misalkan ya, anak kita nyuruh kita, "Pak, jukuk ke tasku, Pak." Maka saat itu pula berikan nasihat kepada anak kita, "Nah, sini tak beritahu." Tapi nggak usah dimaki-maki, nggak usah dibentak, nggak usah, Pak. Itu juga cara pendidikan yang nggak benar. Diberikan di rangkul anak-anak gini, ya. "Bapak mau mengambilkan tasmu, tetapi caramu itu adalah bentuk kedurhakaan." Nggak boleh. Ya. Seorang anak haram hukumnya menyuruh orang tua, paham? Yang boleh adalah meminta tolong. Maka kamu cara minta tolong tidak seperti itu. Misalkan, "Pak, nyun pangapunten," atau "Pak, minta maaf, bisa enggak Pak ambilkan tasku sekalian?" "Oh ya." Nah, itu Bapak akan ambilkan. Kalau kamu sudah, "Pak, jikuk ke tasku," itu sudah menyuruh. Dan menyuruh atau memerintah itu atasan kepada bawahan. Enggak ada kopral nyuruh jenderal, itu enggak ada. Ya tidak? Yang ada adalah jenderal nyuruh kopral. Enggak ada kopral, "Jenderal sini tak beritahu." Itu enggak ada, dipecat itu kopral. Ya tidak? Ya. Karena yang ada adalah perintah itu dari atasan ke bawahan. Kalau bawahan itu minta tolong kepada atasan. Maka jangan biarkan anak kita itu durhaka. Kemudian anak kita misalkan bentak, jangan dibiarkan anak kita bentak. "Bapak itu kandani ngeyel." "Nah, sini nak, Bapak enggak marah kamu bentak, tapi ingat, bentaanmu itu durhaka kepada orang tua. Jangan kamu seperti itu."
dinasihati, oh ya Pak, minta maaf, sudah, nanti dia akan jadi anak yang soleh. Tapi kalau dia bentak, dia nyuruh, maka kemudian dibiarkan, wassalam Pak. Itu sama saja kita membiarkan anak kita menjadi anak yang durhaka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyuruh, membentak, menghardik, kemudian mendahulukan orang lain daripada orang tua, itu adalah kedurhakaan. Pelit terhadap orang tua, mengumbar aib orang tua, itu adalah bentuk-bentuk kedurhakaan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Makanya sampai ada seorang bapak-bapak, saya tahu dia punya anak sejak kecil, saya tahu. Ketika kecil saya sudah ingatkan sebetulnya kepada dia. Karena ketika kecil itu anaknya kalau minta itu bapaknya dipukuli. Tapi bapaknya senang malah ketawa-ketawa dipukuli. Padahal anaknya sedang marah dan mukuli pok-pok gitu. Karena pukulannya nggak menyakitkan. Namanya anak kecil. Anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dipukuli, dibiarkan. Sampai umur 10 tahun pun dia mukuli, dia agak sakit tapi dibiarkan. Kalau kita minta sesuatu mukul. Apa yang terjadi? Ketika anak sudah SMA, dia nggak diberikan apa yang dia minta, bapaknya dipukuli dan sekarang babak belur, ya. Betul Ibu. Dan sudah masuk rumah sakit berkali-kali. Saya sempat mengobati lelaki ini, ya. Maka saya sampaikan, saya sudah ingatkan kamu sejak anakmu waktu kecil, ya. Jangan kau biarkan anakmu berbuat durhaka kepada dirimu. Aturlah adabnya sejak kecil. Kalau kamu biarkan besar begitu. Kamu mau mengobati ketika besar, sulit Pak. Sudah menjadi watak Pak. Ya tidak. Kalau watuk 3 hari selesai Pak, diobati obat batuk. Kalau watak nggak bisa 3 hari selesai, butuh proses Pak. Maka ya sudah, ya. Maka itulah bagaimana pendidikan terhadap anak-anak kita. Dan yang terakhir karena sudah siang, yaitu jangan masukkan harta haram ke dalam perut anak-anak kita. Dan satu lagi Pak, berikanlah keteladanan yang baik. Anak itu jadi suka bohong karena orang tuanya suka bohong, ya tidak? Betul Pak. Nah, atuse kok dijak ning sami luwes misalkan ya. Bareng wis atus, ayo ayah ke sami luwes. Wah, sesuk wae lah. Bapak lagi capek. Itu anak akan memahami bapaknya suka berkhianat, ya tidak? Suka ngumbar janji. Maka dia jadi anak seperti itu. Kemudian ngajarkan anak nuduh orang lain, misalkan anaknya jatuh, oh kodoke nakal, itu kodoke nggak punya salah apa, dituduh, ya atau tidak? Sehingga anak nanti jadi menjadikan orang lain suka untuk menjadikan kambing hitam, ya. Maka didiklah dengan cara yang benar, berikanlah keteladanan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluarga yang qurratu a'yun, diberikan anak-anak yang al-abrar, yang menyenangkan hati kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Ada pertanyaan? Oh, ada, silakan. Ya, bolehkah kita berhutang untuk menyalurkan anak di sekolah-sekolah yang baik ini? Pertama, pendidikan di sini sebetulnya tidak harus formal sekolah. Pendidikan itu bisa apapun. Kita itu karena di-manage pikiran kita bahwa kewajiban orang tua adalah menyekolahkan anak, padahal bukan, ya. Padahal kewajiban orang tua adalah mendidik anak, ya atau tidak? Pendidikan formal ijazah itu kan baru abad modern ini Pak. Zaman Nabi apakah ada ijazah? Kan nggak ada. Yang kewajiban adalah mendidik, kan begitu. Nah, bukan karena dalam bayangan kita kalau orang berijazah kok iso kerja kan macam-macam Pak. Padahal kerja rezeki itu nggak ada kaitannya dengan gelar doktor. Oh itu banyak gelar. Saya S3 tapi kekayaan saya kalah dengan anak-anak yang lulusan SD yang kemudian mereka sukses dalam bidang usahanya, kan begitu. Artinya nggak ada urusan dengan gelar doktor. Tetapi yang jelas bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anak. Tetapi jika dia tidak mampu memberikan pendidikan anak, kemudian harus menyekolahkan untuk mendukung dia dalam tanggung jawab pendidikan anak, maka itu bagus. Cuman apakah harus utang? Nah, ini harus dilihat dari kemampuan kita. Kalau memang kita tidak mampu untuk membayar utang dan khawatir itu akan mengganggu keuangan dan keharmonisan rumah tangga bahkan, maka lebih baik saya lebih menganjurkan sekolah yang dia mampu saja, tapi kekurangan sekolah itu dia yang menutupinya.
Oh, akhlak sekolah ini kurang, diajarkan adab. Dia yang mengajarkan adab kepada anaknya. Oh, sekolah ini kurang dari sisi hafalan. Dia yang mengajarkan hafalan kepada anak-anak. Begitu. Ya. Itu lebih saya anjurkan daripada dia memaksakan diri untuk utang ke sekolah-sekolah yang favorit. Kadang-kadang belum tentu sesuai harapan. Wallahu ta'ala. Tapi bolehnya boleh, asalkan dia hitung kemampuan dirinya. Jangan sampai hidup penuh dengan cicilan. Sehingga nanti bisa mencicil ya. Wallahu ta'ala. Cukup ya, ada yang lain? Kayaknya ibu-ibu tenang ya. Alhamdulillah, berarti suaminya sudah qurrata ayun. Cuman bapak-bapak kok kayak belum tenang gitu ya. Enggak ya, alhamdulillah. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.